Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM 2009116020. Di sini saya membuat video untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Technopreneurship. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang memulai bisnis dan peluang usaha. Yang pertama kita masuk ke tahapan memulai bisnis baru. Yang pertama, kita memerlukan sebuah ide. Yang kedua, sumber daya. Contohnya, dana, sumber daya manusia, barang, lokasi, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, objek bisnis memiliki pasar. Yang keempat, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Kita masuk. Apa ide bisnis itu? Ide bisnis adalah respon seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi di masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan di sebuah lingkungan masyarakat seperti pasar, komunitas, dan yang lain-lainnya. Mengapa harus menghasilkan ide-ide bisnis? Yang pertama, sebuah ide bisnis itu diperlukan untuk bisnis. Ide itu harus ide yang bagus untuk merespon kebutuhan pasar, untuk merespon perubahan mode dan kebutuhan agar tetap bertahan dalam persaingan. Kemudian untuk memanfaatkan teknologi guna melakukan segala sesuatu secara lebih baik karena siklus produk, dan terakhir untuk menyebar resiko bisnis dan menekan terjadinya kegagalan. Kemudian sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama ada hobi dan atau minat. Yang kedua keterampilan dan waralaba. Ketiga, media massa seperti koran, pameran, survei keluhan-keluhan, curah pendapat, dan yang terakhir ada kreativitas. Di sini ada 3 cara memulai bisnis, yaitu yang pertama merintis usaha baru starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama atau goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Dan yang terakhir, kerjasama manajemen franchising, yaitu suatu kerjasama antar entrepreneur franchise dengan perusahaan besar franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Bentuk usaha yang akan dipilih. Yang pertama, perusahaan perorang, solo proprietorship, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Yang kedua, persekutuan atau partnership, yaitu suatu asosiasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Yang ketiga, perseroan atau corporation, yaitu suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas nama pemegang saham, persero atau stockholder yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor. Yang terakhir, firma, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Bila untung maka keuntungannya akan dibagi bersama, dan bila rugi akan ditanggung bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke lokasi usaha, perimbangan aspek efisien dan efektivitasnya. Dalam lokasi usaha ini, lokasinya mudah dijangkau dan efisien baik bagi perusahaan atau konsumen. Alternatif menentukan lokasi yaitu membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. Kerjasamanya bagi hasil bila menguntungkan. Kita masuk di organisasi inter. Yang pertama, semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Yang kedua, semakin kecil lingkup usahanya, maka semakin sederhana organisasinya. Lingkup usahanya. Yang ketiga, lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri. Dan yang terakhir, pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner management atau small business operator. Di sini kita masuk pada keuntungan atau kekuatan dan kelemahan suatu usaha kecil. Yang pertama, kekuatan dari usaha kecil. Yang pertama, memiliki kebebasan bertindak. Yang kedua, fleksibel. Dan yang terakhir, tidak mudah goncang. Untuk kelemahannya sendiri, usaha kecil
Yang pertama, aspek kelemahannya di struktural. Contohnya bidang manajemen, organisasi, pengendalian mutu, dan teknologi yang rendah. Yang kedua, aspek struktural yakni kekurangannya modal. Akibatnya tergantung kekuatan dari si pemilik modal ini. Nah, di sini kita masuk, jika kita membeli perusahaan yang sudah ada, maka kita memiliki keuntungan bila membeli perusahaan yang sudah berkembang dengan harga yang dapat diterima. Keuntungannya adalah yang pertama telah memiliki bisnis konsumen, yang kedua memiliki lokasi terbaik, yang ketiga memiliki karyawan yang andal, yang keempat memiliki pemasok, kelima peralatan yang telah terpasang, yang keenam kapasitas produktif telah diketahui, yang ketujuh persediaannya tersedia, dan yang terakhir fasilitas pembelian kreditnya sudah ada. Nah, kerugiannya jika kita sering membeli yang tidak ada nilainya. Yang pertama, bisnis yang dijual sering tidak menguntungkan. Yang kedua, pemilik lamanya mungkin memiliki citra yang buruk. Yang ketiga, karyawan yang ada tidak sesuai. Dan yang keempat, lokasi yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, peralatan sudah usang dan inovasi yang sulit diterapkan. Nah, kemudian kita masuk dalam metode menilai usaha yang sudah ada. Nah, dalam menilai usaha yang sudah ada ini, sebaiknya kita memiliki tim yang profesional dalam menilai usaha yang akan dijual. Dan kita harus bertanya, seperti memperhatikan pertanyaannya. Yang pertama, mengapa perusahaan ini dijual? Yang kedua, bagaimana kondisi bisnisnya? Yang ketiga, potensi produk dan jasa, bagaimana kondisinya? Yang keempat, perhatikan aspek hukum perusahaannya. Dan yang terakhir, apakah perusahaan dalam keadaan sehat keuangannya, dalam artian perusahaannya tidak sedang mengalami kebangkrutan. Nah, kita masuk ke phrasing. Di sini kita mulai dari definisi phrasing yang dikemukakan oleh Heinrich Peter. Nah, definisi phrasing sendiri adalah sebagai perlimpahan dari pabrik atau distributor suatu produk atau jasa yang diberikan kepada agen-agen lokal atau pengecer dengan membayar sejumlah royalti. Kemudian, produk apa sih yang dapat dijadikan phrasing? Yang pertama, barang atau jasa yang telah mempunyai pasar luas dan citranya yang unggul. Yang kedua, formula paten atau desainnya tertentu. Yang ketiga, nama dagang atau merek dagang. Keempat, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan. Dan yang terakhir, promosi advertising dan pembelian kantor pusat pelayanan. Nah, di sini kita masuk apa saja sih keuntungan phrasing? Yang pertama, resiko yang ditanggung tidak sebesar memulai usaha baru dari awal. Yang kedua, produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran luas dan diterima umum. Yang ketiga, memiliki hasil manajemen. Yang keempat, memberikan pelatihan di bidang akunting, personalia, marketing, dan produksi. Yang kelima, kelengkapan modal melingkupi fasilitas perlengkapan, tata letak, dan kontrol persediaan. Yang keenam, pengetahuan tentang pasar bagus, maka phrasing akan mampu menyusun perencanaan pasar. Yang ketujuh, tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memperkenalkan produk, sama pada poin yang kedua. Dan yang terakhir, kualitas produk tetap dijaga. Nah, selanjutnya kita masuk ke waralaba atau phrasing. Usaha waralaba atau phrasing ini akhir-akhir berkembang pesat di Indonesia. Usaha-usaha ini dipelopori oleh pengusaha-pengusaha luar, contohnya Amerika. Usaha ini menjual atau mendistribusikan sebuah negara Amerika di pasaran di Indonesia atau negara lainnya di luar Amerika. Salah satu contohnya adalah produk McDonald, Kentucky, dan yang lain-lainnya. Nah, waralaba ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemberi waralaba memiliki merek dagang, memberi lisensi, dan mendapatkan imbalan royalti. Yang kedua, waralaba diharuskan membayar kewajiban untuk menjadi suatu bagian sistem. Yang ketiga, pemberi waralaba menyediakan suatu sistem pemasaran dan operasi menjalankan kegiatan bisnis. Nah, salah satu contoh waralaba yaitu waralaba fast food McDonald. Jumlahnya mungkin sudah mencapai di seluruh dunia dan lokasi bisnisnya tersebar di daerah-daerah strategis seperti bandara, stadion olahraga, kampus,
tempat strategis lainnya, rumah sakit, taman hiburan, gedung-gedung, hotel, atau kapal feri. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi saya tentang memulai bisnis dan peluang usaha. Mungkin bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.